Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anakku? Semoga di hari ini kalian dalam keadaan sehat sehingga kalian dapat mengikuti kegiatan PJJ ini dengan penuh semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal yang kemarin Bapak kasih. Sebagian besar di antara kalian sudah memahami, ini terbukti dengan nilainya yang bagus. Namun ada pula di antara teman kalian yang nilainya masih jelek. Makanya Bapak akan membahas soal yang kemarin agar kita bisa menyamakan jawaban yang kalian buat kemarin. Untuk soal nomor 1, kemarin diketahui soalnya adalah 5 pangkat 7 dikali 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 10. Karena di sini bilangan pokoknya sama, yaitu 5, berarti ini kita langsung pakai sifat yang pertama dan yang kedua. Ingat, sifat yang pertama adalah kalau eksponennya dikali berarti pangkatnya ditambah. Tapi kalau eksponennya dibagi berarti pangkatnya dikurang. Sehingga untuk soal nomor 1 diperoleh 7 tambah 6 dikurang 10. 7 tambah 6 adalah 13 dikurang 10 adalah 3. Jadi hasilnya adalah 5 pangkat 3. Nah, itulah untuk soal nomor 1. Kita lanjut soal nomor 2. Nomor 2, 4 pangkat 8 kali 2 pangkat 4 dibagi 8 pangkat 6. Kalau kita lihat ini bilangan pokoknya adalah berbeda. Berarti kita ubah menjadi bilangan pokoknya yang sama. Berarti kalau kita lihat 4 ini kita bisa ubah menjadi bentuk pangkat atau bentuk eksponen. 8 juga bisa kita ubah menjadi bentuk pangkat. Sehingga untuk soal nomor 2, 4 ini bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Sedangkan 8 ini kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Ingat, sifat yang ketiga, kalau pangkat dipangkatin berarti pangkatnya dikali. Berarti ini 2 kali 8. Kalau ini 3 kali 6. Sehingga diperoleh 2 kali 8 adalah 16, 3 kali 6 adalah 18. Nah, ini sama dengan soal nomor 1 karena bilangan pokoknya sudah sama. Berarti selanjutnya kita tinggal pakai sifat yang nomor 1 dan nomor 2. Kalau kali berarti ditambah, kalau bagi berarti dikurang. Berarti 2 pangkat 16 tambah 4 kurang 18. 16 tambah 4 adalah 20, 20 kurang 18 adalah 2. Jadi jawabannya adalah 2 pangkat 2. Oh iya, kalau disuruh menghitung berarti ini 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 itu adalah 125. Kalau 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2 yaitu 4. Ingat, kalau disuruh menyederhanakan berarti cukup sampai 5 pangkat 3. 2 pangkat 2. Tapi kalau untuk menghitung berarti kita hitung 5 pangkat 3 itu berapa? 125. Sedangkan 2 pangkat 2 itu adalah 4. Seperti itu ya. Baik, sekarang nomor 3. Nah, nomor 3, 2 per 5 pangkat 12 kali 25 per 16 pangkat 5. Berarti 2 per 5 pangkat 12 ini bisa pakai sifat yang ke 4 ya. Berarti 2 pangkat 12 per 5 pangkat 12. Sedangkan yang 25 dan 16 kita ubah menjadi bentuk pangkat seperti soal nomor 2 tadi. 25 itu 5 pangkat 2, 16 itu adalah 2 pangkat 4. Kenapa enggak pangkat 2?
karena kita harus membuat bilangan pokoknya sekecil mungkin. Nah, selanjutnya berarti 2 pangkat 12 per 5 pangkat 12 dikali 5 pangkat 2 dipangkatin lagi dengan 5, berarti pangkatnya dikalikan. Ya, pangkatnya dikalikan, jadi 5 pangkat 10. 10 ini dari 5 kali 2, kemudian 4 kali 5, 20. Selanjutnya ingat, ini 2 pangkat 12 dibagi dengan 2 pangkat 20. Kalau dibagi berarti pangkatnya dikurang, sehingga diperoleh 2 pangkat 12 dikurang 20 dikali 5 pangkat 10 dikurang 12. 12 kurang 20 min 8, 10 kurang 12 min 2. Nah, karena diperoleh pangkatnya negatif, ini berarti belum selesai. Kita ubah menjadi bentuk positif. Ingat, sifat dimana pangkatnya negatif. Ya, berarti kita ubah menjadi positif, tinggal muncul 1 per. Nah, 1 per 2 pangkat min 8, karena ini udah muncul 1 per, berarti minnya hilang. Jadi 2 pangkat 8. Sama dengan 5 pangkat min 2. Berarti 1 per 5 pangkat 2. Tinggal dikalikan. 1 kali 1 adalah 1. 2 pangkat 8 kali 5 pangkat 2 adalah 5 pangkat 2. Jadi jawabannya adalah 1 per 2 pangkat 8 kali 5 pangkat 2. Inilah jawabannya. Nah, ini kenapa nggak dihitung? Karena pangkatnya besar, jadi nggak perlu dihitung. Biasanya kalau pangkatnya besar, meskipun disuruh menghitung, tetap kita cukupkan sampai bentuk pangkat. Baik, kita lanjut nomor 4, nomor terakhir. 6 pangkat 7 dikali 12 pangkat 5 per 18 pangkat 4. Nah, ini kita ubah menjadi perkalian. 6 itu adalah 3 kali 2. 12 itu adalah 3 kali 4. Nah, 4 itu diubah menjadi 2 pangkat 2. 18 itu adalah 9 kali 2. Nah, 9 ini kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Berdasarkan sifat yang keempat, ya yang keempat ya. Oh ya, yang tadi ini sifat yang kelima karena pembagian, kalau yang keempatnya itu perkalian. Baik, kita lanjut. Berarti 3 kali 2 pangkat 7 ini sama aja dengan 3 pangkat 7 kali 2 pangkat 7 kali 3 pangkat 5 kali 2 pangkat 10 dari 2 kali 5 per 3 pangkat 8 dari 2 kali 4 dikali 2 pangkat 4. Nah, kita kelompokkan yang bilangan pokoknya sama. Ini kita ambil 3 dulu. 3 kali 3. Nah, karena kali berarti pangkatnya ditambah, berarti 7 tambah 5 dibagi 3. Nah, kalau dibagi berarti dikurang. Nantinya 7 tambah 5 dikurang 8. Untuk yang 2 berarti 2 pangkat 7 ditambah 10 dikurang 4. Nah, boleh nggak 2 dulu ditulisnya? Boleh. Jadi ini boleh 2 dulu, boleh 3 dulu. Ya, kita lanjut. 7 tambah 5 kurang 8. 7 tambah 5 adalah 12, kurang 8 adalah 4. 7 tambah 10 adalah 17, dikurang 4 adalah 13. Jadi inilah jawaban soal nomor 4. Nah, itulah jawaban yang Jadi inilah jawaban soal yang kemarin Bapak berikan sebagai latihan kalian.
Nah, dari soal-soal ini Bapak mempunyai dua jenis soal lagi yang sering muncul di ujian-ujian, baik itu ujian harian, ujian semester, ataupun ujian nasional. Nah, bentuk soalnya seperti ini. Diketahui nilai A adalah 5 dan nilai B adalah 2 dan C adalah 1. Pertanyaannya adalah tentukan atau hitunglah A pangkat 3, B pangkat min 2, C pangkat 6 per A, B, C. A pangkat 3, B pangkat min 2, ini artinya kali. Ya, jadi 2 pangkat 3 dikali B pangkat min 2 kali C pangkat 6 per A kali B kali C. Ingat, kalau variabel, kalau A, B, C itu artinya A kali B kali C. Jadi kalinya nggak usah ditulis. Nggak usah pakai A kali B atau A titik B, nggak usah. Cukup seperti ini udah mewakilin perkalian. Nah, kita jawab soalnya. Karena di sini diketahui A-nya 5, B-nya 2, dan C-nya 1, tinggal kita substitusi nilai A, B, C-nya ini dengan nilainya. Arti substitusi artinya mengganti. Ganti A-nya dengan 5, ganti B-nya dengan 2, ganti C-nya dengan 1. Sehingga diperoleh 5 pangkat 3 kali 2 pangkat min 2 kali 1 pangkat 6 per 5 kali 2 kali 1. Nah, beda dengan yang tadi. Kalau angka, kita harus menuliskan perkaliannya. Bisa pakai titik, bisa pakai kali kayak X seperti itu. Biasanya kita menggunakan cukup dengan titik. Ini artinya perkalian. 5 pangkat 3, di sini 5. Kalau 5 berarti dia 5 pangkat 1. Sehingga diperoleh berdasarkan sifat 5 pangkat 3 dikurang 1. Untuk yang 2 pangkat min 2 dikurang 1. Dan untuk yang 1 pangkat 6 dikurang 1. Jadi dapat yang ini. Kita hitung. 3 kurang 1 adalah 2. Min 2 kurang 1 adalah min 3. 6 kurang 1 adalah 5. Kalau kita lihat di sini ada pangkat negatif. Ingat, kalau pangkat negatif kita ubah menjadi positif tapi muncul 1 per. Atau kita tinggal taruh aja di bawah. Di bawah per. Kenapa satunya hilang? Karena 1 dikalikan dengan 5 pangkat 2 kan sama aja dengan 5 pangkat 2. Jadi cukup yang pangkat negatif kamu taruh di bawah dengan negatifnya berubah jadi positif. 1 pangkat 5 kan 1. 1 dikalikan 5 pangkat 2 per 2 pangkat 3 kan tetap. Jadi satunya bisa hilang. Jadi jawabannya adalah 5 pangkat 2 per 2 pangkat 3. Nah, inilah salah satu jenis soal yang sering muncul juga di ujian-ujian. Baik ujian harian, ujian semester, ujian mid semester, ujian nasional, TKM, dan lain sebagainya. Baik, satu lagi untuk jenis soalnya, soal eksponen. Oh ya, tadi hitung dulu, lupa Bapak. Jadi 5 pangkat 2 adalah 25, 2 pangkat 3 adalah 8. Jadi 25 per 8. Inilah jawabannya. Boleh nggak diubah menjadi pecahan campuran? Boleh. 25 per 8 itu adalah 3, 1 per 8. Boleh, atau cukup sampai 25 per 8 juga nggak masalah. Baik, kita lanjut ke jenis soal yang berikutnya. Nah, inilah sering muncul di ujian nasional seperti ini. Sederhanakan. X pangkat 4, Y pangkat min 1, Z pangkat 2 per X pangkat min 1, Y pangkat 2, Z dipangkatin dengan 2. Ini caranya bisa kalian pakai sifat yang ketiga dulu. Sifat yang ketiga itu adalah pangkat dipangkatin, artinya pangkatnya dikali. 4 kali 2 min 1 kali 2, 2 kali 2 min 1 kali 2, 2 kali 2, 1 kali 2. Atau
kamu pakai sifat yang kedua pembagian. Jadi boleh kamu kurangin dulu, 4 kurang min 1, min 1 kurang 2, 2 kurang 1. Hasilnya baru terakhir pakai sifat yang ketiga, yaitu yang pangkat dipangkatin. Nah, Bapak biasanya yang langsung dipangkatin terlebih dahulu, yaitu sifat yang ketiga dulu. Jadi jawabannya X pangkat 4 dipangkatin 2, artinya kan dikali, jadi pangkat 8. Untuk yang Y min 1 kali 2 berarti min 2. Untuk yang Z 2 kali 2 berarti 4. Per X pangkat min 1 kali 2 berarti min 2. Y 2 kali 2 berarti 4. Z ini kalau nggak ada pangkat itu 1. Artinya dia kalau pangkatnya nggak ditulis artinya 1. 1 kali 2 itu 2. Jadi inilah sifat yang ketiga terlebih dahulu. Baru sifat yang kedua. 8 kurang min 2. Min 2 kurang 4. 4 kurang 2. 8 dikurang min 2 adalah 10. Karena min kali min jadi positif. 8 tambah 2 itu 10. Min 2 dikurang 4. Min 6. 4 kurang 2 2. Jadi jawabannya adalah X pangkat 10, Y pangkat min 6, dan Z pangkat 2. Nah, sekarang lihat dari pangkat-pangkat ini ada yang negatif enggak? Ya, ada, yaitu yang min 6. Karena dia pangkat negatif, kita ubah jadi pangkat positif. Nah, kalau kita ubah jadi pangkat positif tinggal taruh di bawah per. Lebih gampangnya kita tulis dulu pangkat yang positif. Di sini pangkat positifnya adalah 10, X pangkat 10 dan Y pangkat 2. Berarti itu dulu ditulis X pangkat 10, Z pangkat 2, baru per yang pangkat negatifnya taruh di bawah. Jadi Y pangkat 6. Jadi jawaban soal nomor 2 adalah X pangkat 10, Z pangkat 2 per Y pangkat 6. Inilah salah satu jenis soal juga yang sering muncul di ujian-ujian, baik nasional ataupun yang lain. Nah, untuk latihan kalian, silahkan kalian kerjakan tugasnya yang ada di Google Classroom. Ya, silahkan kalian buka di Google Classroom-nya. Di situ Bapak sudah memberikan soal, kurang lebih ada 6 soal. Silahkan kalian kerjakan itu sebagai latihan kalian dan juga akan menambah nilai untuk materi eksponen ini. Bapak akhiri, terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.